Lu pernah lihat kan? Bocah kemarin sore pamer profit ribuan persen di story Instagram. Mobil sport sewaan, jam tangan yang kilaunya bikin mata sakit, dan caption motivasi sampah tentang kebebasan finansial. Lo nelen ludah, ngerasa hidup lu cupu banget dibandingkan mereka yang kayaknya gampang banget nyetak duit. Di balik satu orang yang pamer cuan itu, ada ribuan mayat trader pemula yang akunnya hangus tanpa suara. Mereka nggak posting loss mereka. Mereka diam, meratap di pojokan kamar, bingung duit tabungan kuliah anak atau dana darurat, lenyap dalam hitungan menit cuma gara-gara nebak arah candle. Masalahnya, lo masuk ke pasar ini dengan otak yang udah diracuni. Lo nggak ngelihat chart sebagai representasi data ekonomi atau psikologi massa. Lo ngelihat itu sebagai mesin ATM ajaib yang rusak. Lo pikir kalau lo pencet tombol yang benar, duit bakal muncrat keluar tanpa henti. Ini bukan soal lo gak pinter baca indikator. Ini bukan soal lo gak paham bedanya support sama resistance. Masalah utamanya ada di kepala lo sendiri. Ada software mental yang bobrok yang terinstal di otak bawah sadar lo. Dan selama itu gak di-uninstall, deposit lo cuma bakal jadi donasi buat para bandar. Mental bobrok pertama yang paling sering bikin trader pemula mati konyol adalah mentalitas tiket lotre. Lo nggak trading. Lo sebenarnya lagi judi tapi berkedok analisa teknikal. Lo masuk pasar dengan harapan modal 1 juta bisa jadi 1 miliar dalam seminggu buat bayar utang pinjol lo yang numpuk. Lo harus paham bedanya spekulasi terukur sama perjudian buta. Saat lo open posisi dengan lot gajah cuma karena feeling harganya bakal naik, itu bukan trading. Itu sama aja kayak lo lempar dadu di kasino. Bedanya di sini lo ngerasa pinter karena ada grafik warna-warni di depan muka lo. Pasar finansial itu tempat paling sadis di dunia. Dia nggak peduli lo lagi butuh duit buat bayar kontrakan. Dia nggak peduli anak lo lagi sakit. Dia nggak peduli lo orang baik atau jahat. Pasar cuma bergerak berdasarkan likuiditas dan volume. Kalau lo bawa emosi dan harapan kosong ke sini, pasar bakal ngunyah lo hidup-hidup. Coba lo jujur sama diri sendiri. Berapa kali lo entry posisi tanpa stop loss cuma karena lo yakin banget harga bakal berbalik? Itu adalah tanda arogansi trader pemula yang ngerasa bisa mendikte pasar. Lo ngerasa spesial. Lo ngerasa pasar berhutang kemenangan sama lo karena lo udah rugi sebelumnya. Kenyataan pahitnya, market maker dan institusi besar ngelihat lo sebagai mangsa empuk. Mereka punya data level 3, algoritma HFT super cepat, dan modal triliunan. Sementara lo cuma modal HP kentang, koneksi wifi tetangga, dan mentalitas pengen cepet kaya tanpa mau lecet sedikit pun. Mentalitas instan ini bikin lo buta sama resiko. Lo fokus cuma ke potensi profit. Wah, kalau ini naik ke 2000, gue dapet 50 juta. Tapi otak lo memblokir skenario, gimana kalau ini turun ke 1900? Gue bakal kehilangan semua duit gue. Otak lo bias, cuma mau nerima skenario enak. Ini yang disebut survivorship bias. Lo cuma ngeliat mereka yang berhasil lolos dari lubang jarum, tapi lupa sama jutaan orang yang mati kejepit di dalamnya. Lo ngerasa lo adalah the chosen one, yang bakal naklukin market. Padahal lo bahkan belum bisa ngontrol jempol lo sendiri buat nggak FOMO. Ketika lo trading dengan mentalitas judi ini, kemenangan adalah racun yang lebih berbahaya daripada kekalahan. Serius, gua nggak bercanda. Kalau lo entry asal-asalan dan profit gede, otak lo bakal nyatet itu sebagai skill. Dopamin lo meledak, lo ngerasa dewa. Momen itulah awal dari kehancuran lo yang sebenarnya. Lo bakal ngulangi kebodohan yang sama dengan size lot yang lebih gede, karena lo pikir lo udah nemuin rahasia market. Padahal kemarin lo cuma lagi hoki doang, karena market lagi trending searah sama tebakan buta lo. Begitu keberuntungan itu habis, dan pasti bakal habis, lo bakal dihajar balik sama market 10 kali lebih keras. Profit yang lo kumpulin berbulan-bulan bisa ludes dalam 1 malam cuma karena 1 posisi bodoh yang lo tahan karena ego. Lo bakal nanya, kenapa market jahat banget sama gua? Mentalitas kedua yang bikin dompet lo jebol adalah sindrom Holy Grail. Lo sibuk nyari indikator sakti yang akurasinya 100%. Lo lompat dari satu teknik ke teknik lain. Hari ini pakai RSI, besok pakai Bollinger Bands. Lusa pakai teknik dukun yang lo nemu di grup Telegram sesat. Lo pikir rahasianya ada di settingan indikator. Lo ngabisin waktu berjam-jam cuma buat nyari settingan moving average yang sempurna. Lo nggak sadar kalau lo lagi dijebak sama industri yang jualan cangkul di tengah demam emas. Mereka jual mimpi, lo yang beli ilusi. Nggak ada satupun indikator di dunia ini yang bisa memprediksi masa depan secara pasti. Indikator itu cuma turunan dari harga masa lalu. Lo nyetir mobil tapi ngelihatnya ke kaca spion doang. Gimana caranya lo mau selamat kalau lo nggak ngelihat jalan di depan yang penuh lubang? Mental Holy Grail ini bikin lo jadi trader yang rapuh. Begitu strategi lo kena stop loss 2 kali berturut-turut, lo langsung panik dan ganti strategi lagi. Lo nggak punya konsistensi. Lo kayak nahkoda kapal yang ganti arah setiap kali kena ombak kecil. Akhirnya kapal lo muter-muter di tengah laut sampai bensin habis.
Lo harus terima fakta kalau loss itu adalah biaya bisnis dalam trading. Nggak ada pedagang baju yang laku setiap hari. Pasti ada hari sepi, ada barang reject. Di trading, loss itu adalah ongkos produksi lo. Kalau mental lo gak siap nerima rugi, lo gak siap buat untung. Tapi trader pemula beda. Bagi mereka, loss itu serangan personal. Rasanya kayak ditampar di muka umum. Ego mereka terlukai. Masa gua salah? Analisa gua udah bener kok. Ini pasti marketnya yang dimanipulasi. Lo mulai nyalahin broker, nyalahin mentor, nyalahin Elon Musk, nyalahin siapa aja kecuali diri lo sendiri. Ketidakmampuan menerima kekalahan ini melahirkan monster baru, revenge trading. Ini fase di mana lo udah gak peduli lagi sama analisa. Mata lo udah merah, napas lo buru. Lo buka posisi baru cuma buat balas dendam, buat ngambil balik duit yang barusan hilang. Saat itu terjadi, IQ lo turun drastis setara amuba. Lo trading pakai amarah. Dan tebak apa? Market paling seneng makan duit orang yang lagi marah. Market itu dingin, logis, dan kejam. Dia bakal manfaatin emosi lo buat ngejebak lo di posisi yang makin dalam, makin salah, dan makin menyakitkan. Lo nambah posisi lagi di harga yang makin turun. Teknik konyol yang orang sebut averaging down. Dengan harapan harga bakal mantul dikit biar lo bisa keluar impas. Lo berdoa. Lo janji sama Tuhan gak bakal trading lagi kalau kali ini diselamatin. Tapi market gak denger doa penjudi. Akun lo makin merah. Margin call udah ngintip di depan mata. Jantung lo deg-degan kayak mau copot. Di titik ini, lo udah bukan trader lagi. Lo adalah sandera. Lo disandera sama posisi busuk yang lo buat sendiri. Karena lo gak punya mental buat cut loss saat ruginya masih kecil. Inilah siklus setan yang interaktif banget di kalangan pemula. Lo masuk pasar mau cari duit cepat. Lo pakai mental judi, lo cari indikator sakti, lo gak terima rugi, lo balas dendam, dan akhirnya lo hancur lebur. Dan yang paling parah, lo gak belajar apa-apa. Besoknya lo bakal deposit lagi. Lo bilang ke diri sendiri, kali ini pasti beda. Kali ini gue bakal disiplin. Tapi karena lo gak benerin mental bobrok di dasar otak lo cuma bakal ngulang skenario horor yang sama persis. Cuma mungkin dengan instrumen atau broker yang beda. Ada satu lagi mentalitas beracun yang sering gak disadari, yaitu validasi sosial. Lo trending bukan buat nyari duit, tapi buat nyari pengakuan. Lo pengen bisa pamer profit biru di grup WhatsApp atau tongkrongan, biar dibilang jago, biar dibilang analis hebat yang bisa baca pergerakan harga. Lo sibuk screenshot floating profit yang cuma $5, tapi giliran floating loss $500, lo sembunyiin mati-matian di kolong kasur. Lo bangun citra palsu bahwa lo adalah trader sukses, padahal equity akun lo kembang kempis kayak napas orang asma yang lagi lari maraton. Lo terjebak dalam teater kebohongan yang lo ciptain sendiri demi validasi orang lain. Bahayanya, kebutuhan akan pengakuan ini bikin bias parah dalam pengambilan keputusan lo. Lo jadi nggak mau cut loss saat analisa lo salah. Karena, bagi ego lo, cut loss itu berarti lo mengakui kebodohan di depan publik. Lo nahan posisi busuk yang makin lama makin nyeret lo ke dasar laut, cuma demi menjaga gengsi. Di otak lo tertanam logika sesat. Selama belum dijual, belum rugi. Padahal, equity lo udah tergerus habis, dan margin lo udah teriak minta tolong. Ego lo adalah pembunuh saldo lo yang paling sadis. Ini juga yang bikin lo gampang banget kena tipu sama Suhu atau Master Karbitan di grup Telegram VIP berbayar. Karena lo males mikir dan cuma pengen hasil instan buat dipamerin, lo nyari figur bapak yang bisa nuntun lo. Lo nyari juru selamat di tempat yang penuh serigala. Lo rela bayar jutaan rupiah buat gabung grup sinyal eksklusif, berharap dapat kunci jawaban ujian. Lo nggak sadar, sinyal yang mereka kasih itu seringkali cuma skema pump and dump. Mereka beli duluan di harga bawah, terus teriak di grup nyuruh ribuan member kayak lo buat hajar kanan. Saat harga naik karena gelombang pembelian dari member-member polos kayak lo, si master tadi jualan di muka lo sambil ketawa lebar. Lo jadi exit liquidity buat bandar-bandar kecil ini. Lo yang nyuci piring kotor di pesta makan malam mereka, dan lo bayar buat bisa ngelakuin itu. Konyol kan? Sekarang kita masuk ke mental bobrok ketiga yang gak kalah mematikan, FOMO akut alias fear of missing out. Lo lihat harga Bitcoin atau saham gorengan terbang 20% dalam sehari. Jantung lo berdebar kencang, bukan karena jatuh cinta, tapi karena takut ketinggalan kereta kekayaan yang lagi jalan. Logika lo mati total saat lihat candle hijau panjang menjulang ke langit. Bukannya takut karena harga udah kemahalan dan resiko koreksi tinggi, lo malah hajar full margin di pucuk. Lo beli di harga tertinggi, tepat di saat para pemain besar lagi pesta pora nyiapin distribusi barang ke retail bodoh kayak lo. Lo masuk market cuma karena baca headline berita bombastis, karena tweet influencer yang dibayar buat ngepump koin micin, atau karena tetangga lo yang gak ngerti apa-apa, tiba-tiba pamer beli motor baru hasil trading. Lo jadi domba yang lari buta ngikutin kawanan menuju bibir jurang.
Lo beli euforia pasar, dan lo bakal bayar mahal dengan kepanikan. Begitu lo masuk, market tiba-tiba berbalik arah, seolah-olah ada CCTV di kamar lo yang ngasih kode ke bandar. Si Budi udah masuk nih, banting sekarang. Harga rontok drastis dalam hitungan detik. Lo bingung, panik, dan nanya ke layar monitor. Kok bisa? Katanya mau to the moon. Lo gak sadar kalau lo baru aja jadi korban siklus pasar yang abadi. Uang lo pindah dari tangan orang yang gak sabaran, lo, ke tangan orang yang sabar dan terencana, profesional. Mental FOMO ini berakar dari rasa serakah yang gak terkontrol dan ketiadaan trading plan. Lo gak punya setup yang jelas, lo cuma punya nafsu liar. Lo gak pernah nanya, di mana risiko gua kalau ini salah? Lo cuma nanya, berapa banyak duit yang bakal gua dapat kalau ini bener? Pertanyaan yang salah selalu menghasilkan jawaban yang bikin miskin. Lo trading pakai emosi, bukan pakai data. Dan di pasar finansial, emosi adalah komoditas yang paling gampang dieksploitasi. Bandar tahu persis kapan lo bakal serakah dan kapan lo bakal ketakutan. Dan mereka masang jaring di kedua sisi itu. Mental bobrok keempat adalah overconfidence bias atau sering dikenal sebagai efek Dunning-Kruger. Penyakit ini biasanya nyerang trader yang baru belajar sebulan 2 bulan dan kebetulan lagi dikasih hoki sama pasar. Lo ngerasa trading itu gampang banget, semudah membalikan telapak tangan. Lo mulai mikir, ngapain kerja capek-capek dari pagi sampai sore gaji UMR? Mending gua pencet HP doang dapat jutaan. Kesombongan mulai merasuki nadi lo. Lo ngerasa lo berbakat alami, the next Warren Buffett dari pinggiran Jakarta. Padahal lo cuma lagi naik ombak keberuntungan yang sebentar lagi pecah. Gara-gara sombong, lo mulai ngeremehin pasar. Lo ninggalin jurnal trading yang dulu rajin lo tulis. Lo abaikan money management. Lo pakai leverage maksimal seolah-olah lo kebal peluru. Lo ngerasa udah nemuin pola rahasia semesta yang gak diketahui orang lain. Kesombongan ini adalah karpet merah mewah menuju kebangkrutan massal. Pasar finansial itu dinamis dan buas bro. Strategi yang jalan mulus bulan ini bisa jadi sampah rongsokan bulan depan karena kondisi makroekonomi berubah. Tapi karena lo sombong, lo kaku kayak beton. Lo maksa pasar buat ngikutin mau lo. Lo ngelawan arus sungai deras cuma pakai rakit bambu reyot, ya hancur berkeping-keping. Pasar bakal ngehukum arogansi lo dengan cara yang paling menyakitkan. Ngambil semua profit yang pernah lo dapat, plus modal awal lo, plus harga diri lo. Setelah fase sombong ini runtuh, biasanya lo masuk ke fase depresi mental kelima, external locus of control. Lo nggak mau tanggung jawab atas kegagalan lo. Lo mulai nyalahin faktor eksternal. Ini pasti brokernya curang, stop loss hunting. Ini gara-gara internet lemot. Ini gara-gara Elon Musk nge-tweet. Lo berubah jadi trader yang penuh kebencian dan teori konspirasi. Lo ngerasa dunia bersekongkol buat miskinin lo. Padahal faktanya sederhana. Lo nggak punya skill, lo nggak punya disiplin, dan lo nggak punya kontrol emosi. Tapi mengakui itu terlalu sakit buat ego lo yang rapuh. Siklus emosi greed dan fear ini mempermainkan lo kayak boneka tali. Saat harga naik, lo serakah setengah mati, nahan profit sampai berubah jadi loss karena lo ngarep naik lagi. Saat harga turun, lo takut setengah mati, cut loss di pucuk bawah, terus harganya mantul naik lagi ninggalin lo. Lo selalu selangkah di belakang irama pasar. Lo beli di pucuk, jual di lembah. Lo lakuin itu berulang-ulang sampai modal lo habis. Lo nggak sadar kalau lo lagi dijadiin sapi perah sama industri ini. Broker seneng lo sering transaksi biar dapat komisi. Bandar seneng lo serakah, biar ada yang beli barang mereka. Masalah mendasarnya adalah lo berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Lo cuma peduli saldo akhir hari ini nambah atau kurang. Lo gak peduli trade lo tadi benar secara teknis atau cuma hoki. Bad trade yang profit lo anggap prestasi, good trade yang loss lo anggap kegagalan total. Padahal trader profesional mikirnya kebalik 180 derajat. Mereka fokus sama eksekusi rencana yang disiplin. Kalau rencananya benar, analisanya benar, tapi hasilnya rugi karena pasar lagi anomali, mereka tetap bangga. Kenapa? Karena mereka udah disiplin jalanin SOP. Bagi profesional, profit itu cuma efek samping dari melakukan hal yang benar secara konsisten dalam jangka panjang. Bagi pemula kayak lo, profit adalah tujuan utama yang harus didapat dengan cara apapun, termasuk cara nekat yang membahayakan seluruh akun. Mentalitas jangka pendek lo itu parasit yang gerogoti akal sehat. Lo nanam biji durian pagi ini, sorenya lo marah-marah nendang pohonnya kenapa belum berbuah. Trading itu maraton, bukan lari sprint 100 meter. Lo nggak bisa jadi kaya dalam semalam, kecuali lo ngerampok bank. Proses compounding interest butuh waktu, butuh kesabaran besi, dan butuh ketahanan mental baja. Tapi lo maunya instan. Lo mau minggu depan udah bisa resign kerja dan hidup mewah di Bali. Impian kosong ini yang dimanfaatin para penipu buat jualan obat ajaib ke lo. Parahnya lagi,
Banyak dari lo yang trading pakai uang panas, duit belanja istri, duit bayar cicilan motor, atau duit pinjaman lunak kantor yang harusnya nggak boleh dipakai spekulasi. Tekanan psikologisnya jadi ribuan kali lipat lebih berat daripada trader yang pakai uang dingin. Lo nggak boleh kalah, dan karena lo mensugesti diri sendiri, gua nggak boleh kalah, lo justru pasti bakal kalah. Kenapa? Karena saat lo trading pakai uang yang lo nggak rela hilang, otak reptil lo bakal ngambil alih kendali dari otak rasional lo. Lo jadi binatang yang ketakutan. Lo jadi hipersensitif sama setiap pergerakan tik harga. Harga turun dikit, lo keringet dingin, tangan gemeteran. Harga diam aja, lo gelisah nggak karuan. Keputusan lo jadi emosional murni, bukan berdasarkan data di chart. Lo udah kalah mental sebelum bel pertandingan bunyi. Dalam kondisi tertekan uang panas, lo bakal cenderung nutup posisi profit kecepatan karena takut untungnya hilang, padahal target masih jauh. Dan nahan posisi rugi kelamaan karena takut duitnya beneran hilang, berharap balik modal. Ini resep pasti menuju kehancuran akun. Mentalitas bobrok ini adalah tembok raksasa yang ngehamangin lo dari suksesan trading. Selama lo masih miara sifat judi, sombong, ikut-ikutan, validasi sosial, dan gak sabaran, teknik analisa secanggih apapun gak bakal berguna. Teknikal itu cuma 20%, 80% sisanya adalah psikologi. Kalau lo ngerasa tersindir sama omongan gue dari tadi, bagus. Itu tandanya lo sadar ada yang salah. Tapi kesadaran aja nggak cukup kalau nggak ada aksi perubahan. Lo harus membunuh trader amatir dalam diri lo sekarang juga, sebelum pasar yang ngebunuh masa depan finansial lo. Di bagian selanjutnya, gue bakal bongkar lebih dalam tentang gimana caranya lo bisa ngancurin mental block ini. Gue bakal bedah anatomi keruntuhan psikologis yang lebih spesifik, dan gimana cara ngerakit ulang otak lo biar bisa mikir kayak 1% trader yang beneran profit konsisten. Lo pikir ganti mindset itu gampang? Salah besar, bos. Ini proses bedah otak tanpa bius yang menyakitkan. Lo harus bongkar ulang semua keyakinan lo tentang uang yang udah ditanam orang tua lo sejak kecil. Lo diajarin kerja keras pangkal kaya, tapi di trading, kerja keras melototin layar justru pangkal gila. Langkah pertama revolusi mental ini adalah mengadopsi pola pikir probabilistik. Ini istilah keren yang intinya, lo harus mikir kayak pemilik kasino, bukan kayak penjudi mabuk. Kasino nggak pernah panik kalau ada satu orang menang jackpot malam ini. Mereka tetap tenang, senyum, dan nuangin sampahnya buat si pemenang. Kenapa kasino santai? Karena mereka pegang matematika. Mereka punya house edge atau keunggulan statistik. Mereka tahu pasti, dalam 1000 kali putaran roulette, kasino lah yang bakal ngeruk untung besar. Si penjudi mungkin menang di satu pertempuran kecil, tapi kasino selalu memenangkan peperangan jangka panjang. Nah, trader profesional itu adalah kasinonya. Mereka punya sistem yang sudah teruji, katakanlah win rate cuma 50%. Tapi setiap menang mereka dapat $2, setiap kalah cuma hilang $1. Secara matematika, semakin sering mereka transaksi, semakin pasti grafik keuntungan mereka naik ke atas. Beda banget sama lo yang mikirnya per transaksi. Setiap kali lo entry, lo ngerasa ini hidup atau mati. Lo keringetan nungguin hasil satu posisi seolah-olah nasib masa depan lo ditentukan di candle 5 menit ini. Itu mentalitas budak. Profesional gak peduli hasil satu transaksi, mereka peduli hasil 100 transaksi. Lo harus belajar untuk mati rasa sama hasil jangka pendek. Profit hari ini gak berarti lo jago, loss hari ini gak berarti lo bego. Itu cuma data statistik. Kalau lo masih joget-joget pas profit dan banting mouse pas loss, tandanya mental lo belum lulus TK. Lo masih dikendaliin hormon, bukan logika. Fakta yang paling gak enak didengar adalah trading yang benar itu membosankan. Catat ini gede-gede di jidat lo. Good trading is boring. Kalau lo ngerasa deg-degan, seru dan memacu adrenalin kayak naik roller coaster pas lagi trading, berarti lo lagi judi, bukan bisnis. Aktivitas trading profesional itu garing banget. Lo nunggu setup berjam-jam kayak buaya nunggu mangsa di pinggir sungai. Gak ada aksi, gak ada drama. Begitu mangsa lewat, lo gigit entry, pasang pengaman, terus lo tinggal tidur atau main game. Gak ada teriak-teriak heboh kayak di film Wolf of Wall Street. Kalau lo nyari hiburan atau sensasi, mending lo pergi ke Dufan atau main skydiving. Jangan cari sensasi di pasar finansial, karena harga tiket masuknya adalah seluruh harta benda lo. Pasar bukan panggung sirkus buat ngehibur kebosanan hidup lo yang datar. Pasar adalah tempat transfer kekayaan yang dingin dan sunyi. Obat paling ampuh buat nyembuhin mental bobrok lo sebenarnya cuma satu kata, risiko. Trader pemula obsesi sama profit, trader pro obsesi sama risk. Sebelum mikir cuan berapa, pro selalu mikir, berapa duit yang siap gua bakar kalau analisa ini salah total. Ini beda kasta yang jauh banget. Inilah kenapa money management adalah holy grail yang sebenarnya, bukan indikator warna-warni lo itu. Ada aturan emas yang dilanggar 99% pemula. Jangan pernah meresikokan lebih dari 1-2% modal lo dalam satu transaksi. Kedengerannya cupu banget kan? Kapan kayanya kalau cuma 1%? Itulah suara setan di kuping lo. Coba kita hitung pakai matematika SD. Kalau lo resikokan 10% per trade, dan lo apes kalah 5 kali berturut-turut, yang mana sangat wajar terjadi, modal lo tinggal separuh. Buat balikin modal yang hilang 50%, lo butuh profit 100%.
Itu misi bunuh diri. Tapi kalau lo cuma resikokan 1%, lo kalah 5 kali berturut-turut. Modal lo masih utuh 95%. Lo masih punya napas panjang buat bangkit. Lo masih bisa mikir jernih karena kerugiannya cuma seharga uang jajan, bukan uang sewa rumah. Ketahanan modal adalah kunci survival di hutan rimba ini. Masalahnya, lo gak sabaran. Lo ngerasa modal lo kecil, jadi lo harus hajar kanan pakai lot gajah biar cepet gede. Logika ini sesat total. Kalau lo gak bisa ngelola akun $100 dengan benar, lo pasti bakal ngehancurin akun 1 miliar dalam sekejap. Skala gak ngubah skill. Disiplin stop loss, SL, adalah sabuk pengaman lo. Banyak pemula sok jago pakai mental stop loss. Alibinya, nanti kalau turun ke sini gua cut manual kok. Bohong besar. Itu cuma alasan biar lo gak kepukul realita. Begitu harga nyentuh level itu, lo bakal diam kaku kayak rusa disorot lampu truk. Lo bakal mulai negosiasi sama diri sendiri. Tunggu bentar lagi deh, pasti mantul. Dan akhirnya, loss yang harusnya cuma $10 berubah jadi bencana $500. Pasang hard stop loss di sistem broker lo. Biarin mesin yang eksekusi kerugian lo tanpa emosi. Jangan percaya sama jari lo sendiri. Lo juga harus ngerti konsep market is always right. Ego lo nggak ada harganya di sini. Pasar nggak peduli analisa lo sekeren apa. Pasar nggak peduli lo lulusan profesor ekonomi. Kalau harga bergerak berlawanan sama analisa lo, berarti lo salah. Titik. Gak usah debat sama grafik. Segera akui kesalahan, potong kerugian, dan keluar. Jangan jadi pejuang konyol yang mati demi mempertahankan pendapat. Di trading, mending jadi pengecut yang kaya raya daripada jadi pahlawan pemberani yang miskin. Fleksibilitas mental adalah aset termahal. Lo harus bisa ubah pandangan dalam detik jika data berubah. Salah satu teknik psikologi paling ekstrim buat ngeredam revenge trading adalah aturan walk away. Buat aturan keras. Kalau lo udah rugi 2 kali berturut-turut hari ini, matikan PC, tutup aplikasi, dan pergi. Keluar rumah, nyuci piring, atau lari keliling komplek. Putuskan siklus emosinya secara fisik. Jangan pernah mencoba mengembalikan modal di hari yang sama saat lo lagi panas. Saat itu, otak lo lagi dibajak amandel, pusat emosi. Lo butuh waktu cooldown biar prefrontal cortex, pusat logika, lo aktif lagi. Pasar bakal tetap buka besok kok, gak usah takut kiamat. Dan senjata rahasia terakhir buat ngebunuh mental amatir adalah jurnal trading. Gua tahu ini kedengaran kayak PR anak sekolah yang ngebosenin. Tapi percaya sama gua, gak ada trader sukses tanpa jurnal. Lo harus catat detail, kenapa entry, kenapa exit, apa emosi yang dirasain. Jurnal ini adalah cermin kejujuran. Tanpa jurnal, lo bakal lupa sama kesalahan-kesalahan bodoh yang lo lakuin minggu lalu. Dengan jurnal, lo punya data konkret tentang kebobrokan lo sendiri. Lo bisa lihat pola. Oh, ternyata gue selalu rugi kalau trading pas lagi berantem sama pacar. Data personal ini lebih berharga daripada semua buku teori di perpustakaan. Lo jadi kenal sama setan dalam diri lo sendiri. Lo jadi tahu kapan lo rapuh dan kapan lo tajam. Trading itu pada dasarnya adalah perjalanan mengenali diri sendiri, bukan cuma mengenali pola candlestick. Sekarang lo udah tahu penyakitnya dan lo udah tahu obatnya. Tapi pengetahuan tanpa eksekusi cuma jadi sampah wawasan. Tantangan terberatnya adalah mempraktikkan semua teori membosankan ini setiap hari seumur hidup lo di pasar. Konsistensi adalah tembok raksasa yang misahin pemimpi sama pemenang. Banyak yang mulai dengan semangat api unggun, tapi padam kena gerimis kerugian pertama. Gimana caranya biar lo bisa tetap disiplin kayak robot walaupun badai pasar lagi ngehajar mental lo? Gimana caranya ngebangun rutinitas baja yang anti goyang? Gua bakal kasih tahu blueprint eksekusi harian dan strategi bertahan hidup jangka panjang yang brutal tapi realistis. Ini bukan motivasi, ini strategi perang gerilya buat lo yang beneran mau jadi survivor. Bukan cuma turis yang lewat doang di pasar finansial yang kejam ini. Inilah garis finishnya. Tempat di mana teori basi harus lo ubah jadi aksi nyata. Kalau lo cuma baca ginian doang tanpa ada yang berubah di kelakuan trading lo besok Senin, mending lo bakar duit lo sekarang buat api unggun. Minimal lo dapat angetnya daripada abis di market bikin sakit hati. Gua bakal kasih lo ritual anti bangkrut. Ini bukan jampi-jampi, tapi SOP, Standard Operating Procedure harian yang harus lo jalanin kayak tentara. Tanpa rutinitas yang kaku, lo bakal dimakan sama keosnya pasar. Pasar itu hutan rimba, lo butuh kompas dan peta yang jelas. Pertama, pemanasan mental sebelum perang. Jangan pernah buka chart kalau lo baru bangun tidur, mata masih belekan, atau lagi emosi abis ribut sama orang rumah. Cek kondisi batin lo. Kalau skala emosi lo lagi gak stabil, jangan trading. Mending lo main game cacing. Pasar butuh fokus laser, bukan sisa-sisa energi lo. Kedua, tentukan batas risiko harian. Sebelum lo pencet tombol buy atau sell yang pertama, tentuin dulu berapa maksimal duit yang boleh hilang hari ini. Misal modal lo 10 juta, max loss harian lo 2% alias 200.000.
Kalau hari itu lo udah rugi 200.000, berhenti. Titik. Gak ada tawar-menawar. Ini adalah rem darurat lo. Kebanyakan pemula hancur karena remnya blong. Mereka rugi 200.000, panas, mau balas dendam, akhirnya rugi 2 juta. Dengan ngunci resiko maksimal di awal, lo nyelamatin diri lo dari monster yang namanya loss chasing. Besok lo masih punya modal buat perang lagi. Ketiga, analisa tanpa posisi, netral. Buat rencana trading alias trading plan saat pasar lagi sepi atau sebelum sesi sibuk mulai. Tentukan area entry, area take profit, dan area stop loss saat lo lagi nggak punya barang. Kenapa? Karena saat lo nggak punya posisi, otak lo objektif. Begitu lo udah klik buy, IQ lo turun drastis karena bias kepemilikan. Lo bakal nyari-nyari alasan buat benerin posisi lo. Jadi, patuhi rencana yang lo buat saat otak lo masih waras. Kalau harga gak masuk ke area entry yang lo rencanain, ya udah, jangan maksa masuk. No trade is better than bad trade. Keempat, eksekusi kayak robot. Saat harga nyentuh area entry lo dan konfirmasinya valid, klik tombolnya tanpa ragu. Jangan kebanyakan mikir, duh bener nggak ya? Kalau rencana lo udah matang, eksekusi. Setelah itu, pasang SL dan TP, terus tinggalkan layar. Ini serius. Kebiasaan melototin candle adalah racun. Lo liatin candle naik turun tiap detik, gak bakal ngubah arah harga. Cuma bakal ngubah detak jantung lo jadi gak sehat. Lo bakal gatel pengen geser SL atau cut profit kecepatan. Biarkan pasar bekerja. Lo cuma penonton setelah piket dibeli. Kelima, evaluasi pasca perang. Setelah sesi trading selesai, entah untung atau rugi, buka jurnal lo. Tulis apa yang terjadi. Apakah lo ikut rencana atau lo melanggar aturan sendiri? Kalau lo rugi tapi lo disiplin ikut rencana, kasih tepuk tangan buat diri lo. Lo udah lakuin tugas lo dengan benar. Ingat, di bisnis ini, lo adalah bos sekaligus karyawan. Si bos, otak logis, bikin aturan SOP yang ketat. Si karyawan, jari eksekutor, harus patuh 100% sama si bos. Kalau si karyawan mulai ngelunjak, trading asal-asalan, si bos harus berani pecat. Stop trading sementara. Jangan biarkan ego lo nguasai perusahaan diri lo. Ego itu karyawan yang toksik. Dia yang bakal bisikin lo buat, hajar aja, pasti naik. Dia yang bakal teriak, jangan cut loss, malu sama teman. Pecat ego lo sekarang juga. Ganti dengan kedisiplinan yang dingin dan membosankan. Terakhir, gua mau lo sadar satu hal yang paling krusial. Pasar finansial bukan tempat cari gaji bulanan. Ini bukan kantor di mana lo kerja 30 hari terus pasti dapat duit di akhir bulan. Ada bulan di mana lo bakal panen raya. Ada bulan di mana lo cuma impas. Dan ada bulan lo harus nombok nikit. Berhenti nekan diri lo dengan target harus dapat 500.000 sehari. Target harian itu omong kosong yang cuma bikin lo stres dan maksa entry jelek. Fokus lo harus diubah dari cari duit menjadi menjaga modal dan menjalankan sistem. Duit itu cuma skor akhir, bukan tujuan pergerakan bola. Mulai sekarang, anggap trading ini sebagai bisnis serius, kayak lo buka tukang kelontong. Lo gak mungkin kan ngambil semua duit di laci kasir tiap hari buat foya-foya sampai gak bisa belanja stok barang besoknya. Lo harus putar modal, jaga aset, dan sabar nunggu pelanggan. Mentalitas instan lo, mental judi lo, mental sombong lo, itu semua adalah bobrok yang harus lo buang ke tong sampah. Lo nggak butuh jadi jenius matematika buat sukses di sini. Lo cuma butuh jadi orang yang punya kontrol diri di atas rata-rata manusia normal. Jalan ninja ini sepi, bos. Teman-teman lo mungkin bakal ngetawain lo karena lo nggak pamer profit lagi, karena lo jadi jarang trading, karena lo jadi perhitungan banget soal risiko. Biarin aja, mereka lagi lari kencang menuju jurang, sementara lo lagi jalan santai di rute yang aman. Liatin aja setahun lagi. Mereka yang pamer-pamer cuan ribuan persen hari ini, kemungkinan besar udah hilang dari peredaran. Akunya ludes, atau banting setir jadi affiliate judi. Sementara lo, dengan compounding yang pelan tapi pasti, bakal tetap berdiri tegak, hidup tenang, dan dompet tebal. Lo punya pilihan sekarang. Tutup tulisan ini dan balik lagi ke kebiasaan lama lo yang bikin miskin, atau lo ambil napas panjang, riset otak lo, dan mulai bangun pondasi mental yang benar mulai detik ini juga. Bola ada di tangan lo. Pasar nggak peduli lo sukses atau hancur. Tapi gua harap lo pilih buat jadi petarung yang bertahan hidup, bukan mayat yang numpuk di dasar chart. Selamat berjuang di medan perang sesungguhnya. Jangan mati konyol.